Cembar di alun-alun lir samun ngaling-ngaling wong ngawayang raga sukma sukma yang padang raga juga patih kalah sakti yang sedang mengadakan musyawarah hubungan niat sang Nalendra yang ingin menyerahkan tahta kerajaan pada putranya. Gemuruhmu biar istana kerajaan dihias emas inten jumanten, menandakan kemewahan kemegahan negara tawang gantungan yang dipimpin pada Begawan Syekh Merdan. Sideratina pawaya sideret pekat kerhelina sangkan una kejojoma ngepero tanpa ugara Kaula bang cayoining rumrama hampura apabila ada kesalahan diri kaula katrima jang anak ama kasep salah matong boros sifatnya anak rama juga kalau ada kesalahan mohon diampura. Mari kita saling hampura. Duduk dulu jang, duduk. Sindertina pawayangan sinder tekan kerhelingan sangkan ulang kajojona ngenah gening pakai hiburan bejang. Ia rasa diri rama seluruh ilmu panemu aji pangarti jampe pamake tong boros sifatnya yang ada di diri rama dari peluaran pertapaan padepokan atau pesantren tempat nuntut ilmu. Ya rasa diri rama enggak kurang-kurang anak teh udah nuntut ilmu ya. Dari apa sebab ilmu yang selalu rama tuntut pada anak, ilmu yang selalu rama kasih pada diri anak sebab yang namanya ilmu matong boros sifatnya di alam dunia di akhirat juga ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita zaman bakal paribasa anak kita kasih harta jangan lagi sedikitnya banyak kita tinggalin harta kalau emang nggak bisa ngebawanya itu harta bakal jadi habis. Tapi yang namanya ilmu boro-boro sifatnya banyaknya sedikitnya ilmu kita turunin ke anak kita semakin dipakai teh yang namanya ilmu teh semakin nambah semakin bermanfaat.
Ih, ini teh anak aku man, Bang Jayawiningrum. Di belakang lagi ribut aja, masa bapaknya jelek anaknya cakep. Dulu mah masih muda mah aku juga sama begitu. Cuman yang namanya udah tua maafan enggak selamanya kayak masih muda. Rambut pan yang namanya udah tua mau udah berubah, udah banyakan putihnya. Kalau emang rambut mah kali banyak putihnya, yang enggak tapi malu. Kumis mana langka, kumisnya mana begitu keluar putih. Deh. Asal kita kerok numbuh, kita kerok numbuh. Ada yang hitam, ada yang putih itu teh. Hah? Yang kedua, yang namanya udah tua mah fisik udah beda. Udah tua mah boro-boro sifatnya kita diajak ngadu lari man, diajak bangun aja belum tentu bisa bangun buru-buru. Bangun teh kudu pegangan dulu. Hah? Kuping apa dengeran udah kurang, yang namanya udah tua mah kalau diajak kongkok teh udah tibang hahu. Mata lelihatan udah kurang. Orang dari sini ke kecamatan Jati Asih teh udah gak kelihatan. Namanya udah tua. Hah? Tapi kalau ngelihat yang montok mah masih. Udah pelantar, pelintir. Udah dadak, didik, apalagi kita ngeliatin dia ngikut ngeliatin bari nyengir mah lupa sama tua udah. Cuman udah tua mah tibang nyampe nya keresep mah. Tibang bisanya waas. Hah? Tapi tetap aja biar udah tua juga kalau udah ngeliat yang di rumah merasa nyebega. Hah? Kaki, tangan udah pada kesemutan, udah gampang sama kaku man. Bawa kendaraan tetibang kaget sedikit ke tangan udah pada jegeng. Cuman ada yang nggak mau kaku man udah tua megeni. Jangan disebutin ah. Masih sore ongkong. Itu mah betis man, betis. Ape kuat payah itu teh nggak mau kaku. Ada tukang gendang menyuruh ngajarin disopak, bagaimana disopak? Rasa diri rama, udah waktunya ini teh kekuasaan anak yang ngedudukin kerajaan, anak yang mimpin. Kalau bukan generasi muda yang kita kasih kesempatan sekarang mumpung orang tua masih ada, kapan lagi Jang? Seluruh warga negara tawang gantungan, seluruh pejabat negara tawang gantungan bakal menggantungkan diri pada keadaan diri anak. Kesejahteraan ini negara juga sepenuhnya bakal menjadi tanggung jawab anak. Bagaimana Jang? Bang Jayawiningrum kira-kira siap anak memimpin ini negara tawang gantungan? Sebelumnya diri kaula teh minta dihampura rama. Yang kedua ada rasa bangga Bang Jayawiningrum diserahkan ini kekuasaan pada diri rama.
Ya mungkin yang namanya ilmu mah kalau bukan dilebay ini kapan lagi saya mengamalkan ilmu saya, kapan lagi saya mengamalkan pengebisa saya supaya bisa berguna buat kepentingan bangsa juga negara ini, negara tawang gantungan. Syukur syukur syukur. Bagus 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 bagus. Panjang namanya ilmu mah kalau kita nggak pergunakan kayak punan nggak ada buahnya. Boro-boro sifatnya itu puunan kagak suburnya, cabangnya nggak banyak, ijo dedaunannya, kalipun cabangnya banyak daunnya ijo-ijo juga kalau nggak ada buahnya lama-lama bakal ditebang. Kata samantea apa yang diarah? Bagus 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 bagus. Kira-kira Patih Kalasakti setuju kalau ini kekuasaan diserahkan pada putra aku Bambang Jayawiningrum? Ya saya rasa Kanjeng Gusti selain dari kata cocok udah gak ada lagi. Dari apa sebab pinter ada di Pangeran Jayawiningrum, gagah ada di Pangeran Jayawiningrum, ganteng juga ada di Pangeran Jayawiningrum. Kapan kira-kira ini teh kekuasaan bakal diserahkan pada Bambang Jayawiningrum? Ya rasa diri aku lebih cepat lebih baik. Bagaimana anak Kasep? Cuman begini Rama, sebelum diri kaula menjadi pemimpin ini negara, ya rasa diri kaula belum siap sebelum adanya pendamping hidup terutama buat memimpin ini negara juga buat kepentingan diri kaula. Maksud anak, ya sebelum saya punya istri rasanya saya nggak mau, saya nggak siap menjadi pemimpin negara. Rama bagus. Yang namanya lelaki mah ilmu juga udah cukup, umur juga udah cukup, kewajiban orang tua tinggal satu yaitu ngawinin anak. Rama juga pengen buru-buru punya cucut gimana? Oh cucu. Sebab kata orang-orang yang udah punya cucu katanya sayangan sama cucu ketimbang sayangan sama anak. Dari apa sebab kadang-kadang anak memual berani minta duit sama kita, kalau cucu mau berani ngencingin ongkoh. Orang mana yang disuka pada Bambang Jayawiningrum, orang mana yang dicinta pada Bambang Jayawiningrum. Cuman begini Kanjeng Gusti, ya rasa diri saya yang namanya orang berumah tangga mah jangan tibang kita lihat cantiknya aja, jangan tibang kita lihat montoknya aja, jangan tibang kita lihat mulusnya aja. Sebab cantik secara luar, montok secara luar, cakep secara luar belum tentu hatinya mah. Perempuan yang cantik luarnya, yang cakep luarnya, montok penampilannya, kalau memang hatinya kurang bagus bakal nyakitin kehidupan kita selama-lamanya. Yang namanya orang berumah tangga, kalau emang belum berumah tangga sih boleh kita mikir, tapi kalau udah jadi dia bakal jadi nyakitin, waduh, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Pakai segala mau didangdutin. Apa sebabnya saya ngomong yang kayak gitu? Yang namanya perempuan banyak macamnya, banyak rupanya. Ada perempuan sejati, ada perempuan pedati, ada perempuan kunti. Nah baru ngedenger nih perempuan macam kayak gitu. Kalau perempuan pedati artinya
Ya kalau yang namanya perempuan pedati, kalau kata kita, kalau kata tukang gendang mah pedati itu roda atau gerobak bahasa Jepang. Yang namanya gerobak mah jangan lagi sifatnya muatan yang bagus, sampah sekotor-kotornya sampah, sebau-baunya sampah, kalau emang ada duitnya mah dimuatin terus. Begitu juga perempuan yang sifatnya kayak pedati, kayak rodaan, selama-lamanya berumah tangga teh nuntut dunya we dunya, pengennya megang duit aja megang duit, pengennya mau laki sehat aja sehat. Selagi duitnya banyak laki disayang, ntar udah nggak ada duitnya mah udah semau-maunya ngurusin laki. Apalagi kalau udah ada orang ketiga, kalau nggak salah pelaktor apa? Oh ya kolektor, kabilator, masa ke tukang kolor, kompor. Ada juga baktor, salah itu merama. Ada juga pelakor kali orang ketiga, mah itu benar tuh, benar. Yang kedua perempuan kunti. Kunti kalau bahasa kita, kalau bahasa tukang gendang mah itu bangsa segolongan nama makhluk halus, jin atau kuntilanak, setan golongannya. Selagi dia masih resep yang namanya setan, bakal lu resep mah ayo aja dideketin. Mau ada duit dideketin, gua ada duit dideketin, mau sehat mau sakit masih resep mah dideketin. Namanya sifat setan. Tar kalau udah nggak resep mah wah bereng aja ditinggal. Kalau bisa mencari bini yang sifatnya sejati, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang disayang. Sekali cinta, sekali sayang ya sayang. Boro-boro sifatnya diajak kaya, diajak senang, diajak susah masih mau. Yang namanya perempuan sejati nerimain apa adanya. Boro-boro sifatnya memertua enggak dimusuhin, memertua dimusuhin juga. Emang perempuan sejati tetap aja emang dia ngikutin lakinya. Boro-boro sifatnya dia kredit motor, berumah tangga impas apa kuat itu motor kecabut, emang lakinya bagian gak punya motor ge. Apa kuat lakinya belagu nih. Yang namanya perempuan sejati melaki banyak lagu ge. Asal sore pergi ke sanggar ngopi kuat jati asih ge banyak, tiba ngopi pahit ke kudu ke AL. Coba aja di jati asih ke kopi banyak. Tibang kopi luwak kudu kepayangan coba. Udah ngapain di sini juga kopi luwak banyak. Ya emang perempuan sejati mah laki bodaglog, laki banyak lagu dah emang lakinya. Ayo aja terus disayang. Prinsipnya cuma maut yang bisa memisahkan. Yang kuasa yang bisa memisahkan. Tuh kalau bisa mencari bininya begitu. Mana ada perempuan yang kuat usaha dari orang tuanya dihabisin sama lakinya, ada. Kuat sertifikatnya dibalik nama sama lakinya, ada. Emang perempuan sejati mau ayo aja bagian ngomong sama saudaranya, saya mau disakitin ke mati ke bagian ngikutin laki saya. Tuh sebab apa dia prinsip di dunia dia bakal jadi sengsara, di akhirat dia bakal ketemu sama senang. Cuma perempuan yang nurut sama laki, cuma perempuan yang sayang sama laki, itu yang bakal masuk surga. Itu
boro-boro sifatnya nggak dicandung apa dicandung, ayo aja diikutin. Bagaimana Bang Jaya Winingrup? Iya, rasa diri saya perempuan yang begitu yang saya cocok, perempuan yang begitu yang udah saya suka, yang udah saya cinta. Ini Rama. Orang mana? Orang mana? Orang Jarong? Apa orang dari Sukatani? Atau kali dari Pulau Besar? Bukan Rama dari Tambelang kali. Ya bukan Rama. Terus yang saya suka, yang saya cinta namanya Warasuti Ragen, istri Kilora Semar Badranaya. Siapa? Warasuti Ragen Rama. Wah, cilaka. Baru ge diomongin anak Rama paling bener. Lelaki nggak kekurang perempuan, perempuan nggak kekurang lelaki, yang lengoh banyak, yang gadis banyak. Oh, yang paling pinggir janda. Anaknya satu di bawah lakinya lagi. Enak banget, udah nggak ada yang ganggu. Udah nggak ada yang ngeganggu. Yang kedua janda juga itu. Anaknya satu pergi ke Arab lagi. Udah nggak ada yang ngeganggu. Yang nomor 3 janda itu. Lakinya tidur di mobil. Yang keempat nih masih perawan apalagi. Gelarnya juga S2, dikit lagi jadi kepala dinas itu. Makanya dia mah serba bisa. Nyanyi bisa, nari bisa, ngerebab bisa, jadi pelayan bisa. Iya, saya sukanya pada Warasuti Ragen Rama. Suti Ragen teh punya laki ya. Kalau bisa mah jangan, apalagi anak teh calon pemimpin. Saya tahu Warasuti Ragen punya laki, tapi saya nggak suka sama lakinya, sukanya saya pada Warasuti Ragen. Wah, mugrul. Udah keras kepala ini mah anak. Kalau bisa mah jangan ke situ Kanjeng Gusti. Iya, Rama setuju atau syukur. Rama nggak setuju, saya yang bakal datang ke Tegal Karangtumaritis. Sebelum kebawa Warasuti Ragen, saya nggak bakal balik ini ke negara Tawang Gantungan. Dulu. Ya gitunya melakinya tibang si Semar. Semar mah boro-boro sifatnya megang duit ratusan ribu, megang 50 ribuan gede mengegeget. Tibang megang duit 25.000 gede mah kesangga. Apalagi ratusan ribu. Pati, saya Kanjeng Gusti bawa pasukan ini negara, pinta Warasuti Ragen di hadapan Kilora Semar Badranaya. Semar mah tontotin duit aja, mual nggak dijual dia punya bini. Siapa yang kagak seneng sama duit ya man? Semua juga seneng sama duit. Maaf Kanjeng Gusti, kalau menurut diri saya iya, Kilora Semar Badranaya mungkin bisa kita hadepin, mungkin bisa dihadepin pada Kanjeng Gusti. Tapi Semar teh punya anak buah.
Apabila terjadi apa-apa pada Kilura Semar Badranaya, pasti anak buahnya bakal jadi pembela. Maksud diri sampean para Pandawa 5, Bratasena, Arjuna, Nakula, Sadewa termasuk Dharma Kusuma. Sebelum kita bisa mengganggu Kilura Semar Badranaya, pasti itu yang bakal jadi penghalang. Nyerah sama bagian. Mendingan berhenti jadi patih daripada disuruh ngambil Warasuti Ragen. Wah, kecil nyali benar. Jadi nggak sanggup. Maaf Kanjeng Gusti, ora sanggup. Baik, kalau gitu mana anak buah Rama? Nyatanya Jan Menijan, coba datang di hadapan Kanjeng Gusti. Ya, siap Kanjeng Gusti. Ada tugas yang penting yang bakal dijalankan pada diri sampean. Datan niratang ngademang hampura diri kaulah. Duduk. Pangeran duduk patih. Datan niratang ngademang Salendra salin sumawa. Ada apa Kanjeng Gusti panggil Jan Manijan begini? Bisa dibawa secara musyawarah, bawa secara musyawarah Warasuti Ragen istrinya Kilura Semar Badranaya. Umpama nggak bisa dibawa cara musyawarah, culik rebut Warasuti Ragen dari tangan Kilura Semar Badranaya, bawa pasukan yang sebanyak-banyak. Baik, kalau gitu saya permisi dari hadapan Kanjeng Gusti. Taunya kebawa nyatanya Warasuti Ragen di hadapan Kanjeng Gusti Sinun Prabu. Segera. Pangeran tenang, Warasuti Ragen menjadi tanggung jawab diri kaulah. Ya cuma Senopati yang saya percaya bisa membawa Warasuti Ragen. Pasti Pak. Diri sampean juga pati, jangan enak tenang, bantu jaga keamanan ini negara. Baik Kanjeng Gusti. Sebelumnya maafin saya karena saya nggak apa-apa, nggak jadi soal, nggak jadi. Mari kita berdoa pada Yang Maha Kuasa supaya Warasuti Ragen bisa ke bawah ini ke negara Tawangkatu. Mangga Rama musik ke bawah, mudah-mudahan. Baja balat raju gunung ombak segara ting klenting mungil kumpul. Siap. Atas tugas dari Kanjeng Gusti, semua harus berangkat ke Tegal Karangtumariti. Siap. Ada yang nyaring bener ini teh. Seluruh baja balan udah siap. Kapan kira-kira kita berangkat Kakang? Ayo, hari ini langsung kita menuju ke Tegal Karangtumaritis. Atas pimpinan dari Senopati Jan Menijan. Bisa diajak musyawarah, kita bawa musyawarah. Nggak bisa kita hancurin Tegal Karangtumaritis, kita rebut Warasuti Ragen.
Ratu kalau pucuk umur Ratu kalau pucuk umur Reongan kerama bayaksa Kutip dibutuhku Silit tulung ajang bangsa Silit tulung ajang bangsa Buru-buru gede nih. Ono kuring paridaraki Kumaha wajayana Manyamalan lanyung ngono ngomak nyengalan ning laneng mungil manyu. Manyu. Muluk 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 muluk. Kumaha wajayana Ono kuring Pak Ismail Jati Asih Abdi kesayang Licin kan kirain gak licin. Kesenian kabudayaan. Majengkan seni kabungan ayeuna mamang saman. Ayeuna enggak rame nana. Yang kakana hiburan di rombongan asain pasar kocapi Bangsain ada. lain-lain asain pasar kocapi daun we baca berem tetnawan keserangan bagus tawar kumalar di pawana pokoknya jadi patra Pak Ismail daya bagus ulahnya kawan sebab tuh Pak Ismail Widi Pangeran Anjing liar gini anjing. Ada tibang minum kopi pahit mabok. Anjing. Alut-alutan baja balat negara tawang gantungan biar hujan gak berhenti-berhenti juga ayo aja jalan terus demang tugas belum diceritakan sampai kita ceritakan di Tegal Karang Tumaritis Kilura Semar Badranaya deda putranya cepot dawala nalagare jang anak bapak cepot dawala mana jang udah bilangin jangan banyak tidur yang biasanya cuaca kayak gini tesok kayak kejadian jangan waspada mah penting reng dipanggil sama bapak reng ada apa sih itu aki-aki panggil orang tua mah jangan begitu reng jadi emang bapak ngejual kuburan itu mau dipindahin
doraka reng kuburan dijual pot aya naon dol kedio sia ulah cicing wae tadi saur ojong bapak atuh mangga atuh lembur sikur sisikun mipir pasir nolong kawi Pak Ismail nolong kawi udah dibilangin mana anak bapak Tegal gorong Pak Ismail anu bager Tegal gorawana desa karang tomaritis kenengan desa karang tomaritis ayah ada apa ayah memanggil ananda ketinggian itu teh omongan duduk aya naon abah diuk heula jang diuk padumokan anu matu Lurah Semar badan aya gedengan apa na yoyo Lurah Semar badan aya didinya riung polo Semar para putra set man yang namanya hidup di alam dunia mah kita hiburan mah penting man sebab kalau kita hiburan pusing jadi hilang aturan cepat tua jadi rada lamaan tuanya mah hidup mah jangan serius sebab kalau nurutin pusing mah boro-boro kita yang kaya ge kalau nurutin pusing mah moal berhenti pusing mah nah ada apa pak duduk jang duduk rasa bapak teh gak enak ini teh perasa dah terus serang ajeman mau dikasih tahu anak-anak bapak gareng cepot maupun dawal yang namanya suasana kayak gini kita jangan keenakan nama suasana waspada mah penting sebab kejahatan mah kadang-kadang lihat situasi kejahatan terjadi bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan dah waspada mah penting ya. Yang kedua mau bapak kasih tahu buat anak-anak bapak yang namanya hidup di alam dunia yang penting mah kita bersyukur sebab dengan rasa syukur dengan yang kita punya hidup terasa indah hidup terasa bahagia dari apa sebab
Yang namanya dunia bukan jaminan hidup kita bahagia, harta bukan jaminan hidup kita jadi tenang, pangkat tinggi juga bukan jaminan hidup kita bisa jadi bahagia. Hah? Hidup bisa terasa bahagia kalau kita bersyukur dengan apa yang ada. Terutama sehat, yang paling penting juga kita doain buat Ibu Saibul Hajat yang kurang sehat, biar sehat aja, biar diangkat penyakitnya, biar waras seperti biasanya. Ada kabarnya mah katanya itu temu pada berangkat haji, biar bisa ke tanah suci bareng-bareng gitu. Hah? Yang nonton juga biar pada sehat, pajaknya juga biar pada sehat, semuanya aja kita pada sehat. Pajak kok kalau bisa mah tahun ini suruh pada berangkat. Sebab pajak juga mudah-mudahan tahun depan mah udah pada berangkat. Iya. Hah? Udah pesen tiket udah. Udah pada berangkat. Iya pesen tiket naik Garuda. Berangkat haji. Yang penting mah kita niat dulu, man. Kalau kita memang ada niat, juga ada panggilan dari Yang Maha Kuasa, mah biasanya ada aja jalannya. Pernah Uwa punya teman yang ini mah cerita Uwa sendiri. Teman Uwa teh tukang nyerpis TV, tukang nyerpis radio, itu teh nyerpis kalau kagak ada anggur mual mau nyerpis. Tuh. Jadi kalau nyerpis teh kudu ada anggur sebotol. Dari kecil apa udah berumah tangga teh boro-boro sifatnya, apa ngaji, sholat ya kagak. Temen Uwa itu teh. Tapi karena memang Allah ngasih hidayah, Allah ngangkat derajatnya, ngedadak adanya ngeberangkatin haji. Tuh. Yang penting kita punya niat, kita punya rencana. Setelah kita ada niat, kita nyari syariatnya. Sebab apa? Syariatnya dari diri kita, hakikatnya mah tetap kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Siapa yang nyebut kue? Yang Maha Kuasa. Tas udah berat-berat banget masih nanyain kue. Tas udah penuh sama jeruk sama pisang masih nanyain kue, nanyain kue. Alasannya pisang masa pisang sesisir buat burung atuh modar itu teh burung. Bermanuk sana di imah. Pisang buat manuk, jeruk buat manuk. Apa besok juga biasanya kalau ada nasi goreng buat manuk. Juga di samping kita para nayaga, para penonton Saibul Hajat juga kedua mempelai juga mana rupanya malam ini teh kita teh di center. Kita teh diterkam. Buat yang minta lagu, yang nyawer, yang hiburan, kita tunggu aja nanti kasetnya. Buat dokumen kita, nanti kita umpama nanti kita udah punya kasetnya, bari merem melek di rumah kita setel, bari tidur-tiduran disebutin sinden. Apa nasain anu bager? Apa na Agus anu bager? Pak hidup juga ada aja, sehat biar sehat. Itu teh dari zaman orang tua kita Pak hidup teh. Pancu, Bang Ali, semuanya pada sehat ya Jang. Tuh, kita dengerin nanti bari tidur-tiduran, bari meremelek umpama nanti kasetnya udah ada kita setel. Keenakan bari meremelek, nggak taunya emaknya bocah udah ngeliatin, tau-taunya dijeguk gimana. Temannya kopi pahit.
Tadi dibilang panama uak yang namanya hidup mah yang penting mah kita bersyukur, yang penting mah kita nikmatin. Yang kedua paling utamanya mah sehat. Sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya yang patut kita syukurin. Sebanyak kuasa teh udah janji, apabila umatku dikasih kenikmatan lalu dia bersyukur, maka ribuan kenikmatan yang akan aku berikan kepadanya. Itu teh janji yang maha kuasa, bukan janji tukang gendang yang gampang ngampul, bukan janji tukang kenong yang gampang sama ingkar. Janji yang maha kuasa mah pasti gitu. Juga anak-anak bapak adanya ini di Tegal Karangtumaritis, kita jangan enak tenang. Tadi bapak bilang sedikit banyak rasa orang tua bakal ada gara-gara, bakal ada kejadian ini teh di Tegal Karangtumaritis. Banyak yatim ngumpul buruk sekali ya. Ya kalau kata saya mah firasat bapak bohong pak, bisa dibilang bohong. Nah sekarang kita kudu waspada, katanya kudu ada kejadian umpama di Tegal Karangtumaritis ada maling mau nyolong apaan, apanya mau dibawa. Ada juga apaan bapak punya ayam, itu juga tibang ayam terlepas boleh nemu di kebun. Kayak orang-orang punya motor, punya TV bagus, ada yang dicolong. Masuk ke Tegal Karangtumaritis mah pak maling di bengong. Yang namanya orang jahat mereng nggak kudu barang aja. Pak kata dia punya niat jahat buat diri kita, pan paling nggak yang namanya harta kita nggak punya juga murun badan kita mah ada. Pan orang mah kadang-kadang boro-boro sifatnya kita kaya, kita susah, ya ada juga yang sirik sama kita. Manusia memang begitu dari sononya. Kita susah, kadang-kadang kita dikatain, kita kaya, kita disirikin. Ya, cuman buat diri gua yang penting mah kita jalanin aja hidup kita, iman. Yang penting mah kita sehat. Yang penting mah kita ketemu sama makan, ketemu sama makan juga. Coba kalau kita liatin di mana-mana, sekarang mah kejadian banjir di mana-mana. Musibah di mana-mana yang lagi rame karang virus corona. Tuh, mula-mulanya itu teh virus adanya di negeri Cina. Sekarang mau dinyebar kemana-mana. Apa kuat orang yang mau umroh ke kuat gagal. Ada yang udah naik kapal kuat balik lagi. Nah itu teh yang disebut rencana yang maha kuasa. Boro-boro sifatnya kita nggak punya duit, kalaupun kita punya duit, kalau katanya maha kuasa kudu gagal, ada aja jalannya man, ada aja sebabnya. Jangan kita punya pikiran sombong, gua apa yang kagak bisa, gua mah ini punya itu punya, duit gua banyak. Jangan punya pikiran ke situ. Banda mah harta bukan segala-galanya. Kadang-kadang nggak ada halangan dari penyakit, kadang-kadang umur, ya mana ada orang yang giliran berangkat tahu-tahu umurnya yang diambil yang kuasa. Ada orang yang karang masih kongkok, masih bisa ngobrol, tahu-tahu besok dah udah ada kabar innalillahi. Ada yang sakit apa yang engkek-engkekan, tahu-tahu yang waras yang mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, bocah kecil mati, udah gede mati. Mati enggak mandang umur, enggak mandang sakit. Sebab mati mah penyakit keturunan. Siapa juga bakal mati. Tadi kita bilang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti bakal mati.
Selagi kita masih hidup, kalau bisa mati juga kudu kita pikirin. Sebab apa? Sebab matinya manusia enggak kayak matinya binatang. Binatang mati paling juga hancur dimakan tanah, tapi manusia mati bakal dihidupkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Ya man, yang namanya manusia mapan ada dua tempat, ada yang disebut tempat sorga, ada yang ditemput tempat neraka. Kalau bisa mah matinya kita di tempat sononya nemuin namanya yang disebut surga, supaya bisa ketemu sama surga dari sekarang. Kita dandanin perbuatan kita, kita dandanin akhlak kita deketin diri kita yang disebut ibadah. Dan ibadah mah penting, sebab apa? Buat bekal kita. Ya, apalagi kita umur udah tua meman, bukan berarti kalau udah tua teh kita mati, belum tentu. Pan tadi kita bilang muda kalau mau mati memati. Tapi selagi kita dikasih kesempatan umur sama Yang Maha Kuasa, kita pergunakan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita nggak boleh hiburan. Hiburan mah boleh. Sebab apa? Yang namanya hiburan dengan seni, hidup bakal terasa indah. Boleh-boleh saja. Cuman jangan tibang inget sama hiburan, ibadah juga penting. Sebab dengan ibadah, dengan agama, hidup bakal lebih terarah. Yang paling penting mah ilmu, sebab ibadah tanpa ada ilmu, ibadah kita pahalanya bakal berkurang. Cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tuh, sebab yang bakal nolong kita di tempat mati teh bukan bini kita. Bini mah paling nangis seukur kita mujur ngalor. Udah pelantar, pelintir, yang enggak biasanya enggak make gencu, make gencu. Yang biasanya enggak make bedak, make bedak. Ngedadak ya karena emang nggak ada yang ngusahain kuat beli gerobagan dagang kopi. Yang nggak bisa, nggak punya modal ngedadak, yang biasanya nggak kenal sanggar nongkrong yang jadi sanggar. Yang namanya orang usaha mah boleh, usaha apa aja boleh. Sebab laki kita yang udah mati bukan berarti kita nggak sayang man. Ngapain mikirin yang udah mati? Yang udah mati jangan kita pikirin, kewajiban kita ngedoain orang yang udah nggak ada. Kita kirimin doa, apalagi orang tua kita mah penting buat kita jadi anak ngedoain orang tua kita. Ya man, dosa-dosa orang tua kita kalau kita kirimin doa di alam dunia, selagi kita habis sholat doain orang tua kita, aturan diseksa jadi kagak diseksa, aturan diseksa diringankan siksanya. Iman itu teh kewajiban anak. Jangan kayak si Saman mah kalau datang ke kuburan bapaknya rame-rame bawa nasi, bawa kakak, sejak bawa tikar sama petasan ongkoh. Ntar be bukan didoain orang tuanya, habis pada makan nabuin petasan. Emang anak pikirannya langka. Lah kalau bapaknya hidup dimatiin ya. Lah di kuburan ditabuin petasan. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup ya man. Kewajiban kita bukan berarti kita ngebales selagi orang tua kita ngurusin dari kecil apa kita gede, dari lengoh apa udah punya keluarga, bukan yang kayak utang membayar utang dan mual kebayar. Kalau emang dibaratkan utang juga jasa-jasa orang tua sama diri kita memang. Kalau hitung-hitungan memual kebayar, sebab yang namanya orang tua mah banyakan ngasih ke anak teh ikhlas, tapi kalau anak ngasih ke orang tua lon tentu. Contohnya Bang Ali ngadain acara gini, ini teh bukan lagi kebanyakan duit, bukan lagi sombong. Dia tahu ini teh musim hujan,
Saking apa tetap diadakan acara kayak gini, saking anaknya teh supaya bahagia di hari pernikahannya mah. Supaya semangat nantinya. Dulu gua lagi nikah, lagi kawinan ditanggapin wayang lana rame banget. Sama sindennya memakan mulu pisang seapa ge habis. Tuh, keingetan itu teh anaknya. Komo masuk kamera mah modar tuh, kamera masih ada bayangannya. Jangan nyebut-nyebut ledek man, busut. Musim hujan begini antar kalau nyunatin gue nanggap wayang lana lagi, wayang yang lain mau belum nentu hujan begini main, wayang lana mau hujan ya main terus lagi, berhentinya juga belum nentu jam 3 ini mah. Tuh jam 12 nya berhenti. Namanya hiburan. Tuh coba ngadain acara kayak gini apa modalnya sedikit. Zaman sekarang mah undangan penual dapat undangan 300 perak, paling gak yang 1.500, kalau ada 1.000, kalau ada 2.000, kalau ngundangnya 15.000 lembar, coba berapa duit. Tukang masak belum, masak tadi ada segala gado-gado, ada segala ikan ayam, ada segala mie, ada teyoy, ada daging. Cuma Nunu doang yang dapat daging, kita mah enggak. Kata Nunu, lah enakan belakangan ini ada dagingnya. Belum kelar Kilora Semar Badranaya, musyawarah di hadapan putranya sampainya rombongan dari negara Tawang Gantungan. Wong Tegal Karang Tumaritis, jangan enak tenang mana Kilora Semar Badranaya. Udah jangan pakai musyawarah Kang, langsung aja kita bawa Warasuti Ragen, lakinya marah kita tekuk aja batang lehernya. Orang ada yang sombong mat, laki orang batang lehernya mau ditekuk. Ayo mundur anak, mundur. Tongkarang habis sorangan. Mana yang namanya Semar? Ini juragan duduk. Ladies and gentlemen, come here. Come on. Oh herang dipamindangan, herang kers senemu asing. Pokoknya jadi mana yang namanya nyeman? Ada, duduk. Hah? Ini juragan. Yang namanya nyeman? Ini. Nyebutnya juga ceman. Hidungnya bindang. disangka sangkut mereang. Sehoreng daun manduri, sehoreng daun manduri. Bininya yang mana bininya? Duduk dulu. Gini tibang ada lakinya aja. Duduk. Duduk. Adanya ini rombongan para buta denawa, kayaknya mebuta, bukan buta denawa utan, ini teh buta denawa kerajaan. Asalmu asal dari mana, juga maksud tujuan apa datangnya ini ke Tegal Karang Tumaritis.
Jadi adanya aku asal dari negara Tawang Gantungan bener ini teh Tegal Karang Tumaritis nggak salah. Bener Semar teh punya bini namanya Warasuti Ragen nggak salah. Nganyalah emang ini nyengin nyali nyengin nunyu ini nyaman aing nama mana yang namanya malah nyunilangan. Jadi ada apa pakai segala nanyain Warasuti Ragen? Diserahkan atuh Warasuti Ragen, syukur nggak diserahkan mau diambil pada diri aku. Aduh ya anak bapak cepot tawala nalagareng jak. Kalau gitu pirasat bapak teh gak salah, ini teh bakal jadi gangguan di Tegal Karang Tumaritis. Bapak percaya anak bisa ngebela orang tua, anak bisa ngebantu keadaan orang tua kasih. Jadi moal diserahin, moal. Kalau gitu yang lain mundur dah, biarin saya ngadepin. Tibang potongan kayak gini mah boro-boro saya lawan serius, saya lawan bari meleng moal leleh. Taunya ke bawah Warasuti Ragen mundur. Hati-hati, mundur, udah mundur. Berantem malam ini mah bagian saya aja, yang lain mau tidur-tidur, moal nggak dapat bagian taruh tidur ge. Tenang aja, ini mah malam ini mah masih utuh. Bagian biar sajen tumpah ke mual dikurangin mundur. Jadi belum ada panjernya, belum ini mah belum. Berarti masih gede hati, aduh. Mundur ya, jadi bukannya mundur. Ngit nama ninyulu munun, ninyulu manyuk. Iya udah mundur. Manonali minya manonali. Udah mundur, mau rame ini mundur. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti jampe pemak. Kayaknya kau ya teh bukan kawan. Ereng, kita sikat aja di buta denawa. Tenang kamu. Sialan bener. Datang teh bukan bawain rezeki, bawain penyakit si bangsat.
spion dilawan. Ini mau pakai lama-lama, ini lagi musim hujan begini. Hajar aja udah. Pengennya buru-buru terus. Ketakutan man. Reng, masih ada temennya yang lain. Beres sama dia. Apa ini? Nomat Amut. Hah? Nomat. Ya udah mundur. Amut. Halang jangan yang gunung ini menglawan yang ngayang itu. Nomat mundur. Amut. Dia memanggil tomat kayak itu. Nomat. Macem-macem anak buah. Jangan lagi tibang 1 lawan 1. 3 anak Semar lawan aku sekaligus mualit, tinggal mundur pada diri aku. Mundur maneh akang hayang nyaho nalagari. Hajar terus bos, hajar. Bagaimana
nggak sangka saya kudu nggak kuat ngelawan anak Semar Kang. Mundur sekaligus tarik pasukan, kasih tahu Kanjeng Gusti jangan rasa khawatir, taunya ke bawah Warasuti Ragen. Jadi Kakang sebelum ke bawah Warasuti Ragen, Kakang moal mundur ini dari Tegal Karang Tumaritis. Warasuti Ragen teh bakal diculik pada diri aku. Ayo tarik mundur pasukan diri kita. Baik Kang, hati-hati atuh Kakang. Jangan sombong anak-anak Semar, bakal ke bawah Warasuti Ragen. Ayo kamu Del, kita kejar terus mundur ini teh pasukan. Cepat. Tahuan lelakon bapak malam ini. Saya mau jadiin satria Pak, biarin cepot mekantongin Pak, taruh nggak dikantongin, potongannya demek. Masuk doang. Nalagareng cepot aja masuk. Abdi mah kumaha abah we, dititah masuknya masuk, dititah keluarnya keluar. Mangga asup ke dieu.